Rina, seorang ibu rumah tangga biasa yang dulu hidup bahagia bersama suami dan anak sematawayang kami, Fikri. Aku ingin cerita ini menjadi pelajaran untuk siapapun yang membacanya. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah menjadi seperti ini, gelap, penuh dosa, dan berakhir pada penderitaan yang tidak bisa kulupakan. Dulu hidup kami sederhana, tapi cukup. Suamiku adalah pengusaha keripik singkong, usaha kecil yang ia rintis sejak kami menikah. Kami tidak pernah kekurangan. Meski tidak kaya raya, aku bersyukur dengan kehidupan kami. Setiap pagi, Bandi akan bangun lebih awal untuk mengawasi para pekerjanya di pabrik kecil yang kami bangun di belakang rumah. Aku biasa membantunya membungkus keripik sambil bercanda dengannya. Kehidupan kami seperti roda yang berjalan mulus hingga pandemi COVID-19 menghancurkan segalanya. Awalnya, kami berpikir badai itu akan berlalu cepat. Tetapi setelah beberapa bulan, usaha Bandi mulai goyah. Pengiriman barang tertunda karena pembatasan wilayah. Toko-toko mitra kami banyak yang tutup, dan orang-orang lebih memprioritaskan kebutuhan pokok daripada jajanan seperti keripik. Aku masih ingat malam itu, saat Bandi duduk di ruang tamu dengan wajah lesu. Ia menggeleng pelan sambil berkata, "Rina, semua selesai. Kita harus tutup." Aku tak pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Wajahnya yang dulu penuh semangat, kini tampak hancur. Hari-hari setelah menutup pabrik adalah masa-masa terberat kami. Uang tabungan yang kami simpan untuk masa depan Fikri terpaksa digunakan untuk membayar gaji karyawan yang belum lunas. Beberapa kali, aku melihat suamiku mencoba menjual mesin-mesin produksi. Tapi pembelinya sedikit dan harganya jauh dari harapan. Kami berdebat hampir setiap malam. "Kenapakah kamu tidak coba cari kerja lain, Mas?" tanyaku suatu malam. "Kerja apa? Siapa yang mau terima orang seusiaku?" Jawabnya kasar, matanya merah karena terlalu banyak begadang. Namun, aku tidak menyalahkannya. Aku tahu ia frustrasi. Kami sudah menjual perhiasan, motor, bahkan sepeda Fikri hanya untuk bertahan hidup. Kadang aku menangis sendiri saat Fikri meminta mainan baru atau sekadar makanan kesukaannya. Dan aku harus mengatakan, "Tunggu nak, nanti kalau ada rezeki." Keadaan semakin memburuk saat kontrakan rumah kami diperingatkan akan disita karena telat membayar. Aku sering mendapati suamiku menghisap rokok sambil termenung lama di depan rumah. Ia tampak seperti orang yang kehilangan arah. Hingga suatu hari, ia pulang membawa kabar yang aneh. "Nah, aku dapat solusi. Kita akan bisa bangkit lagi," katanya, matanya penuh dengan sorot misterius. "Solusi apa, Mas?" tanyaku curiga. "Sudah, kamu percaya saja, rezeki itu banyak jalannya," jawabnya sambil tersenyum tipis. Aku ingin percaya, tapi ada sesuatu yang membuatku takut. Beberapa hari setelah itu, perubahan mulai terjadi. Di pagi hari, aku menemukan uang pecahan 100 ribuan tergeletak di atas meja makan. Jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk membeli kebutuhan dapur dan membayar sebagian tagihan listrik. Aku bertanya pada suamiku, "Mas, ini uang dari mana? Apa kamu sudah kerja?" "Ada rezeki dari teman," katanya ringan. Tapi firasatku mengatakan ada yang salah. Dari mana teman suamiku punya uang sebanyak itu, sementara orang lain pun sedang kesulitan di masa pandemi? Malam harinya, aku terbangun oleh suara aneh, seperti tangisan bayi. Awalnya aku pikir itu suara Fikri, tapi anakku tidur nyenyak di sampingku. Aku mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasiku. Tapi malam-malam berikutnya, suara itu kembali. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti berasal dari sudut kamar yang gelap. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Selain suara aneh itu, aku juga sering merasa tubuhku lemas setiap kali bangun tidur. Rasanya seperti ada yang menghisap energiku. Aku juga mulai memperhatikan perubahan pada tubuhku. Pipi yang dulu berisi, kini mulai tirus. Tubuhku semakin kurus, dan mataku tampak cekung seperti orang yang kurang tidur. Aku mencoba membicarakannya dengan Bandi, tapi dia hanya menganggapnya remeh. "Mungkin kamu kecapekan, nah. Jangan terlalu banyak pikiran," katanya sambil mengusap kepalaku. Aku ingin percaya, tapi malam itu aku memutuskan untuk tidak tidur dan memperhatikan gerak-gerik suamiku. Aku melihatnya bangun di tengah malam, berjalan pelan ke sudut kamar tempat suara tangisan itu berasal. Dari karung kecil yang ia bawa beberapa hari lalu, keluarlah sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Makhluk kecil itu menyerupai bayi, tapi tubuhnya hitam, matanya merah menyala, dan bibirnya melengkung dengan senyuman yang mengerikan. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Makhluk itu merangkak mendekatiku, dan aku hanya bisa diam terpaku. "Bandi,
Suamiku memandangku dengan wajah datar dan berkata pelan, "Sudah, Nak. Jangan melawan. Ini jalan kita untuk bertahan hidup." Aku tak bisa tidur semalaman setelah kejadian itu. Tubuhku gemetar, pikiranku kalut, dan aku tak habis pikir bagaimana suamiku bisa tega melakukan hal seperti ini. Tapi anehnya, ketika pagi tiba, aku mendapati meja makan kami dipenuhi dengan uang pecahan 100 ribuan. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada sebelumnya. "Mas, apa ini semua ulah makhluk itu?" tanyaku, suaraku bergetar antara takut dan marah. Bandi menatapku datar. "Nah, kamu harus mengerti, ini semua demi kita, demi Fikri. Aku nggak mau anak kita hidup menderita. Kalau bukan karena pandemi ini, aku nggak akan sampai seperti ini." Air mataku mengalir. "Mas, kita bisa cari cara lain. Kenapa kamu malah memilih jalan sesat? Apa kamu lupa sama Tuhan?" "Aku sudah mencoba segalanya," balasnya dengan suara tinggi. "Aku kesana kemari cari kerja, tapi nggak ada yang mau terima orang seusiaku. Utang kita menumpuk, kontrakan hampir disita. Kamu mau kita tinggal di jalan?" Kata-katanya seperti belati yang menancap di hatiku. Aku tahu dia putus asa, tapi ini bukan jalan yang benar. Hari-hari berikutnya, kehidupanku berubah menjadi neraka. Suamiku, yang dulu penuh kasih, sekarang berubah menjadi orang yang dingin dan penuh rahasia. Makhluk kecil itu, tuyul, muncul hampir setiap malam, dan aku dipaksa untuk terlibat. "Nah, mulai malam ini, kamu harus ikut membantu," kata Bandi suatu malam. Aku memandangnya dengan ngeri. "Membantu apa, Mas?" "Dia butuh susu, Nah," jawabnya dingin, sambil menunjuk ke arah tuyul itu yang berdiri di sudut ruangan dengan mata merah menyala. Aku mematung tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Apa maksudmu, Mas?" "Kamu yang harus menyusuinya," katanya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Darahku berdesir. "Kamu sudah gila, Mas. Aku ini manusia, bukan induk makhluk gaib seperti itu." Tapi Bandi tak peduli. Dengan nada penuh tekanan, ia berkata, "Kalau kamu nggak mau, semuanya berakhir. Uang ini nggak akan ada lagi. Kita kembali jadi miskin. Kamu mau anak kita kelaparan?" Aku ingin melawan, ingin menolak, tapi ketika aku melihat Fikri yang sedang tidur lelap di kamar, hatiku hancur. Aku tak sanggup membiarkan anakku hidup menderita. Dengan berat hati, aku menyerah pada permintaan Bandi. Malam itu adalah malam terburuk dalam hidupku. Tuyul itu merangkak mendekat, dan aku merasa sekujur tubuhku membeku. Saat makhluk itu mulai menyusuiku, aku merasakan rasa sakit yang tak terlukiskan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghisap bukan hanya susu, tapi juga energiku. Tubuhku terasa semakin lemah, seperti ada nyawaku yang perlahan-lahan terkuras. Ketika tuyul itu selesai, aku pingsan di tempat. Keesokan paginya, Bandi tampak segar seperti biasanya, seolah tak ada yang terjadi. Sebaliknya, aku hampir tak bisa bangun dari tempat tidur. Tubuhku lemas, wajahku tampak pucat, dan punggungku terasa seperti habis dipukul berkali-kali. "Mas, aku nggak kuat lagi," kataku dengan suara parau. "Kamu harus kuat, Nah. Kita nggak bisa berhenti sekarang. Ini cuma sementara, kok," jawabnya sambil masukkan uang ke dalam tas besar. Sementara, kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Tapi entah kenapa, aku tak mampu melawan. Mungkin karena aku terlalu mencintai suamiku. Mungkin karena aku tak ingin anakku hidup miskin. Atau mungkin aku sudah kehilangan akal sehatku. Hari-hari berlalu, dan kondisi tubuhku semakin memburuk. Pipi yang dulu berisi, kini menjadi tirus. Tulang-tulangku mulai terlihat jelas dan kulitku semakin pucat. Aku sering mengunci diri di kamar, menangis sendirian. Sementara Bandi semakin sering keluar rumah membawa uang hasil dari tuyul itu. Namun, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiranku. Setiap kali aku menyusui tuyul itu, aku merasa ada energi aneh yang masuk ke dalam tubuhku. Sesuatu yang gelap dan penuh dendam. Aku mulai mengalami mimpi buruk. Mimpi tentang bayi-bayi yang menangis, memanggil-manggilku dengan suara penuh amarah. Dalam mimpi itu, mereka berkata, "Kembalikan milik kami." Aku terbangun dengan keringat dingin, tubuh gemetar dan dada sesak. Aku mencoba menceritakan ini pada Bandi, tapi dia hanya menganggapnya sebagai halusinasi. "Itu cuma pikiranmu aja, Nah, jangan terlalu dipikirin." Namun aku tahu ini lebih dari sekadar mimpi. Ada sesuatu yang salah. Dan aku yakin, ini baru permulaan dari malapetaka yang lebih besar. Aku tak lagi mengenali hidupku. Rumah ini yang dulu hangat dan penuh tawa, kini terasa dingin, seperti ada sesuatu yang terus mengintai dari balik kegelapan. Sejak malam pertama aku menyusui tuyul itu, aku merasa hidupku seperti berjalan di atas duri. Bandi, suamiku, justru terlihat semakin sibuk. Uang terus mengalir deras, memenuhi meja makan kami, lemari, bahkan bawah tempat tidur.
Tapi aku tahu, uang ini tidak membawa kebahagiaan. Ia membawa kutukan. Malam itu, aku tak bisa tidur lagi. Tubuhku lemas, tapi pikiranku terus bekerja. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kecil di lantai rumah. Awalnya, kupikir itu Fikri yang terbangun dan ingin ke kamar kami. Tapi ketika aku membuka pintu kamar, tak ada siapa-siapa. Aku berjalan pelan ke ruang dan saat itulah aku melihatnya. Tuyul itu. Ia berdiri dengan tubuh kecilnya yang kurus, kulitnya pucat seperti lilin, dan matanya yang merah bersinar dalam gelap. Tangannya menggenggam sesuatu. Uang. Banyak uang. Tuyul itu berjalan pelan ke arah pintu depan, tapi bukan keluar dari pintu. Ia justru melewati dinding. Ya Tuhan, dinding rumahku seperti bayangan yang tak terhalang apapun. Aku membekap mulutku agar tak berteriak, lalu diam-diam mengikutinya. Aku tak tahu bagaimana, tapi langkahku terasa begitu ringan, seolah aku juga menjadi bagian dari dunia gaibnya. Tuyul itu membawaku ke rumah tetangga di seberang jalan, rumah Pak Mahfud. Aku tahu rumah itu, karena seringkali keluarganya terdengar tertawa bahagia di malam hari. Sesuatu yang kini langka di rumahku sendiri. Tuyul itu masuk ke dalam rumah dengan mudah, seperti udara yang menembus celah pintu. Aku mengintip dari balik jendela dan melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Tuyul itu melompat ke atas meja makan, tempat Pak Mahfud biasa meletakkan dompet dan amplop-amplop uang untuk keperluan bisnisnya. Dengan cepat, tangan tuyul itu mencakar udara, dan uang di dalam amplop-amplop itu seperti tersedot keluar dengan sendirinya, terbang melayang menuju tangan tuyul tersebut. Pak Mahfud yang sedang tidur di sofa mendadak gelisah. Ia bergumam seperti sedang bermimpi buruk, tapi tetap tak terbangun. Tuyul itu mengeluarkan suara kecil, seperti tawa pelan, lalu berlari keluar dari rumah itu dengan cara yang sama, melewati dinding. Aku nyaris kehilangan akal sehatku. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Tuyul itu benar-benar mencuri uang, dan aku adalah bagian dari kejahatan ini. Ketika aku kembali ke rumah, tuyul itu sudah duduk di sudut ruang tamu, menggenggam tumpukan uang yang baru saja dicurinya. Bandi berdiri di dekatnya, tersenyum puas sambil memeriksa uang itu satu persatu. "Kamu ngikutin dia ya?" tanya Bandi tanpa menoleh. Aku terdiam. Bagaimana dia tahu? Sekarang kamu tahu kan, ini cuma pekerjaan biasa. Sama aja kayak kita kerja kantoran, cuma dia yang bantu kita. Lanjutnya dengan nada santai, seolah semua ini adalah hal normal. Aku tak tahan lagi. "Mas, ini salah. Kita ngambil uang orang lain. Apa kamu nggak mikir gimana kalau mereka tahu? Gimana kalau mereka kena musibah karena kita?" Bandi menatapku tajam. "Kamu nggak ngerti ya? Kita ini bukan cuma mencuri uang. Nah, kita mencuri kesempatan buat bertahan hidup. Kalau bukan kita yang ngambil, mereka juga nggak bakal peduli sama kita. Dunia ini keras dan aku nggak mau kita kalah." Aku ingin membalas, tapi tenggorokanku terasa tercekat. Aku tahu Bandi sudah berubah. Ia bukan lagi suamiku yang dulu. Sejak malam itu, tuyul itu semakin sering keluar untuk mencuri. Dan setiap kali ia kembali, aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda di rumah kami. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Suara langkah kaki kecil, tawa pelan yang dingin, atau suara seperti bisikan yang memanggil namaku. Tubuhku semakin kurus dan wajahku semakin tirus. Aku tak bisa makan dengan tenang, tak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi yang paling mengganggu adalah rasa sakit yang terus kurasakan di dadaku setiap kali tuyul itu menyusuiku. Rasanya seperti ada yang menghisap nyawaku sedikit demi sedikit. Namun, yang membuatku semakin takut adalah mimpi-mimpi burukku yang semakin menjadi-jadi. Aku bermimpi tentang orang-orang yang kehilangan segalanya karena uang mereka dicuri. Wajah mereka dipenuhi kesedihan dan di antara mereka, aku melihat Pak Mahfud. Ia menangis sambil memeluk anaknya yang kelaparan, sementara aku berdiri di sudut, memegang uang hasil curian tuyul itu. Pagi itu, aku mencoba bicara dengan Bandi untuk yang kesekian kalinya. "Mas, tolong hentikan ini semua. Aku nggak kuat lagi." Tapi Bandi hanya menggeleng. "Kita nggak bisa mundur, nah. Kalau kita berhenti sekarang, dia bakal marah. Dan kamu nggak mau tahu apa yang terjadi kalau dia marah." Aku tahu Bandi benar. Tuyul itu bukan sekadar makhluk kecil yang lucu. Hari-hari berlalu, tapi rasanya aku kehilangan jejak waktu. Tubuhku semakin kurus dan wajahku semakin pucat. Dadaku sering terasa nyeri seperti ada sesuatu yang menghisapku dari dalam. Tapi yang lebih menyakitkan bukan rasa sakit di tubuhku, melainkan kenyataan bahwa aku telah menjadi bagian dari sesuatu yang kotor. Pesugihan. Aku semakin memperhatikan tingkah tuyul itu. Dia bukan hanya makhluk gaib yang mengerikan, dia juga licik. Ada aturan yang aku baru sadari.
Tuyul itu tidak akan menyusuiku jika dia belum membawa uang hasil curiannya. Nah, bangun. Dia lapar, bisik Bandi malam itu sambil mengguncang bahuku. Aku terbangun dengan tubuh yang terasa seperti dililit rantai. Mataku menatap tuyul itu yang duduk di sudut kamar. Wajahnya pucat, tapi matanya merah menyala, menatapku dengan ekspresi yang aneh, seperti seorang anak kecil yang meminta sesuatu dengan paksa. Tuyul itu mengeluarkan suara lirih seperti desisan. Uang, uang. Aku terhenyak. Sejak kapan dia bisa bicara? Suaranya dingin, seperti bisikan angin malam, tapi cukup jelas untuk membuatku merinding. Mas, dia bicara. Aku berbisik pada Bandi dengan gemetar. Bandi hanya tersenyum tipis. Ya, itu cara dia. Dia nggak akan mau dekat kamu kalau dia belum dapat uang. Ini aturannya, nah. Dia harus kerja dulu. Kalau nggak, dia nggak bisa menyusu. Tapi ini salah, Mas. Semua ini salah. Isahku. Kita udah terlalu jauh, nah. Jangan mulai lagi, aku capek dengar kamu ngomel, balas Bandi dingin. Malam itu, tuyul itu keluar lagi untuk mencuri. Aku tak bisa memejamkan mata, pikiranku terus melayang. Aku tahu setiap kali dia kembali, uang akan bertambah. Tapi harga yang harus kubayar jauh lebih mahal daripada itu. Tepat sebelum subuh, dia kembali. Tubuh kecilnya berlari pelan ke dalam rumah, dengan tangan yang menggenggam tumpukan uang. Dia meletakkan uang itu di meja makan, lalu berlari ke arahku. Aku berteriak pelan saat dia melompat ke tempat tidur, menyentuh kakiku dengan tangannya yang dingin. Bandi menyuruhku duduk, seperti seorang ibu yang akan menyusui anaknya. Dadaku terasa nyeri lagi, tapi aku tak punya pilihan. Tuyul itu menyusuku dengan rakus seperti makhluk yang kelaparan. Dan anehnya, saat dia menyusu, aku merasa seperti ada sesuatu yang ditarik dari tubuhku. Tidak hanya fisik, tapi juga jiwaku. Aku tak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi aku merasa seolah-olah setiap tetes susu itu membawa sebagian dari hidupku bersamanya. Pagi harinya, aku mencoba mengabaikan kejadian semalam dan menjalani hariku seperti biasa. Tapi suara-suara dari luar rumah mulai mengusikku. Pak Mahfud katanya kehilangan uang lagi loh, kata Bu Marni tetangga sebelah saat aku pergi ke warung. Heran ya, sekarang banyak kejadian kayak gitu. Uang hilang begitu aja, nggak ada yang tahu siapa pelakunya. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba tidak terlihat panik. Tapi dalam hatiku, aku tahu siapa pelakunya. Tuyul itu, makhluk kecil yang sekarang hidup di rumahku telah mencuri kebahagiaan orang lain. Ketika aku pulang, aku melihat Bandi sedang menghitung uang. Jumlahnya semakin banyak dan aku bisa melihat kilatan keserakahan di matanya. Mas, uang ini gak akan bikin kita bahagia, kataku pelan. Kenapa enggak? Dengan uang ini, kita bisa bayar semua utang, kita bisa hidup nyaman, dan gak ada lagi yang ngatain kita miskin. Kamu cuma perlu sabar. Nah, jawabnya. Tapi aku tahu semakin banyak uang yang kami dapatkan, semakin besar harga yang harus kami bayar. Malam itu, aku memutuskan untuk mengamati tuyul itu lebih dekat. Aku ingin tahu bagaimana dia mencuri uang. Aku menunggu sampai dia bersiap untuk keluar, lalu diam-diam mengikutinya. Tuyul itu kembali ke rumah Pak Mahfud. Kali ini, dia tidak hanya mencuri uang dari meja makan, tapi juga dari lemari pakaian. Aku melihat bagaimana dia dengan mudah membuka pintu lemari, mengeluarkan amplop-amplop uang, dan menyedot isinya dengan tangannya yang kecil. Aku tidak tahan lagi. Aku harus menghentikan ini. Tapi bagaimana caranya? Bandi terlalu tergila-gila dengan uang, dan tuyul itu terlalu kuat untuk dihadapi. Ketika aku kembali ke rumah, tuyul itu sudah menungguku di depan pintu. Matanya menatapku tajam, seolah-olah dia tahu aku mengikutinya. Jangan melawan, bisiknya. Aku terperangah. Dia bisa bicara dengan jelas sekarang. Tubuhku gemetar, dan aku merasa seperti akan pingsan. Kalau kamu melawan, kamu akan kehilangan lebih dari ini, lanjutnya sebelum berlari ke dalam rumah. Malam itu, aku terjaga di tempat tidur dengan mata yang menatap langit-langit. Aku tahu, ini bukan lagi hanya tentang uang atau hidup miskin. Ini tentang jiwa kami, tentang bagaimana kami telah menyerahkan hidup kami kepada sesuatu yang gelap dan jahat. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku hanya seorang perempuan biasa, terjebak di antara suami yang serakah dan makhluk gaib yang mengendalikan hidup kami. Aku merasa seperti sedang tenggelam, dan aku tak tahu bagaimana caranya untuk berenang ke permukaan. Malam itu, aku tak bisa memejamkan mata. Tubuhku lemas, kepalaku terasa berat, dan dadaku seperti terbakar. Tuyul itu telah menyusuku lagi malam ini, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia tampak semakin rakus, semakin kuat, dan sepertinya dia tak puas hanya dengan uang yang biasa dibawanya pulang. Nah, coba lihat ini,
Seru Bandi pagi harinya. Dia menunjukkan setumpuk uang yang jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya. Kita kaya, nah! Akhirnya kita kaya! Aku hanya diam, menatap uang itu dengan perasaan campur aduk. Uang itu bukan milik kami, dan aku tahu setiap lembar uang itu membawa malapetaka untuk orang lain. Mas, ini terlalu jauh. Aku mencoba berbicara. Uang ini dari hasil mencuri, dan sekarang jumlahnya terlalu banyak. Warga pasti akan sadar. Biar saja mereka sadar. Kalaupun mereka tahu, siapa yang bisa melawan makhluk itu? Jawab Bandi dengan senyum puas. Kita akhirnya punya kehidupan yang layak. Kamu nggak usah khawatir. Namun, firasatku benar. Hari itu, suasana di desa mulai berubah. Sepanjang perjalanan ke warung, aku mendengar para ibu-ibu bergunjing. Bu Marni bilang uang tabungannya hilang lagi, padahal sudah disimpan di bawah bantal, ujar Bu Ratmi. Iya, aku juga kehilangan uang kemarin. Padahal pintu rumahku selalu dikunci. Tambah yang lain. Aku menelan ludah. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang, dan kapan saja aku bisa terjatuh. Malam itu, tuyul itu kembali keluar untuk mencuri. Aku memutuskan untuk mengawasinya lagi. Meskipun aku tahu aku tak punya kekuatan untuk menghentikannya. Aku melihatnya berlari cepat melintasi jalan-jalan desa, menuju rumah-rumah yang berbeda. Kali ini, dia tidak hanya mengambil uang dari meja makan atau lemari. Dia masuk ke kamar, mengobrak-abrik laci, dan bahkan mengais uang dari celengan anak-anak. Aku melihat semuanya dari kejauhan, dan setiap kali dia mengambil uang, dadaku terasa sesak. Tuyul itu tidak hanya mencuri uang, dia mencuri kebahagiaan, kepercayaan, dan rasa aman orang-orang di desa ini. Ketika dia kembali ke rumah, tangannya penuh dengan uang. Dia langsung berlari ke arahku, matanya yang merah menyala menatapku dengan kelaparan. Susu! Aku mau susu! Desisnya. Aku tak bisa menolak. Tubuhku terasa kaku, seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku hanya bisa duduk diam saat dia mulai menyusuiku dengan rakus. Setelah itu, aku terkapar di tempat tidur. Tubuhku semakin lemah, dan aku merasa seperti bayangan diriku yang dulu. Keesokan paginya, desa menjadi geger. Warga berkumpul di balai desa, membahas kehilangan uang yang semakin meluas. Ini nggak masuk akal. Semua orang kehilangan uang, tapi nggak ada tanda-tanda pencuri. Seru Pak Mahfud. Apa mungkin ini ulah gaib? Tanya Bu Ratmi dengan suara bergetar. Aku menahan napas mendengar percakapan itu. Jika warga mulai mencurigai hal-hal gaib, maka cepat atau lambat mereka akan sampai pada kesimpulan yang benar. Dan ketika itu terjadi, aku tahu aku dan Bandi akan menjadi sasaran mereka. Di rumah, aku mencoba berbicara dengan Bandi lagi. Mas, warga sudah curiga. Kalau mereka tahu tentang tuyul itu, kita bisa dihukum. Kita harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Tapi Bandi hanya tertawa kecil. Mereka nggak akan tahu, nak. Tuyul itu terlalu pintar. Kamu tenang saja, biar dia yang bekerja, dan kita mati hasilnya. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Bandi telah berubah. Dia bukan lagi suami yang dulu ku kenal. Malam berikutnya, aku mendengar suara gaduh di luar rumah. Warga mulai berkumpul, membawa obor dan pentungan. Kita harus menemukan siapa yang melakukan ini. Kita nggak bisa diam saja. Teriak Pak Mahfud. Aku menatap Bandi dengan panik. Mas, mereka akan datang ke sini. Apa yang harus kita lakukan? Bandi mencoba menenangkan aku. Malam itu, aku menangis di pojok kamar. Tubuhku semakin kurus, tulang-tulangku menonjol seperti hanya berbalut kulit. Aku hampir tak mengenali diriku lagi. Cermin di depanku memantulkan bayangan seorang wanita yang asing. Bukan Rina yang dulu penuh semangat, tapi seorang wanita yang sekarat. Tuyul itu telah menyusuiku lagi malam ini. Tapi kali ini aku merasa tubuhku benar-benar tak sanggup. Setiap kali dia mendekat, jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena aku tahu aku tak punya kekuatan untuk menolaknya. Aku tak tahan lagi. Mas, aku nggak bisa terus begini. Aku sudah habis. Seruku pada Bandi. Dia hanya duduk di meja makan, menghitung uang yang dibawa tuyul tadi malam. Jumlahnya semakin banyak, tapi aku tahu ada harga yang harus kami bayar. Kamu nggak ngerti, nah? Jawabnya tanpa menoleh. Uang ini satu-satunya cara kita bertahan. Kalau kamu berhenti, kita kembali miskin. Kamu mau kembali ke kehidupan seperti dulu? Aku terdiam. Memang benar kehidupan kami dulu sulit, tapi aku lebih memilih kesulitan itu daripada penderitaan seperti ini. Mas, warga mulai curiga. Mereka bahkan mulai mencari siapa yang menyebabkan semua ini. Kalau mereka tahu, kita akan dihukum, ujarku mencoba meyakinkannya. Biar saja mereka cari tahu. Mereka nggak punya bukti. Selama kita tetap tenang, nggak ada yang akan terjadi.
Jawabnya dengan tenang. Tapi aku tahu dia salah. Siang itu suasana desa semakin panas. Warga berkumpul di balai desa untuk membahas kehilangan uang yang terus terjadi. Aku mendengar dari tetangga bahwa Pak Mahfud, tokoh desa, sudah memutuskan untuk meminta bantuan dukun untuk mencari tahu siapa pelaku di balik semua ini. Ini bukan pencuri biasa. Ini kerjaan gaib, kata Bu Ratmi dengan nada takut. Mungkin ada yang pelihara tuyul di desa ini. Ucapan itu membuatku merasa seperti tersambar petir. Aku tahu waktunya semakin sempit. Di rumah, aku mulai melihat perubahan pada Bandi. Tubuhnya terlihat lebih lemah dari biasanya. Wajahnya yang dulu penuh dengan semangat, kini mulai terlihat gelap dan layu. Dia sering mengeluh pusing dan sakit di dada. "Mas, kamu kenapa?" Tanyaku khawatir ketika melihatnya terbatuk-batuk di pagi hari. "Gak tahu, nah. Kayaknya aku cuma kecapean," jawabnya sambil memijat keningnya. Tapi aku tahu ini lebih dari sekadar kelelahan. Aku teringat sesuatu yang pernah kudengar dari cerita orang-orang tua. Pesugihan selalu punya harga. Jika tumbal tidak cukup, maka pelaku pesugihan itu sendiri yang akan menjadi korban. Aku merasa panik. "Mas, ini karena tuyul itu kan? Kamu harus hentikan ini sebelum semuanya terlambat." Tapi Bandi menggeleng. "Nggak ada jalan kembali, nah. Kita sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Kalau kita berhenti, kita nggak cuma kehilangan uang ini, tapi nyawa kita juga." Malam itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku ingin melepaskan diri dari pesugihan ini, meskipun aku tahu risikonya. Ketika tuyul itu muncul untuk menyusuiku, aku menolaknya. Aku berteriak, mencoba melawan rasa takut yang selama ini mengikatku. "Aku nggak mau lagi," seruku. "Aku nggak akan menyerahkan hidupku padamu." Tuyul itu menatapku dengan mata merahnya yang menyala. Suaranya mendesis tajam, membuat bulu kuduku meremang. "Kalau kau tak mau memberiku susu, maka aku akan mengambil nyawamu." Aku gemetar, tapi aku tetap berdiri di tempatku. "Ambil saja nyawaku kalau itu yang kau inginkan. Tapi, aku tidak mau menjadi budakmu lagi." Namun sebelum dia bisa mendekat, Bandi masuk ke kamar. Dengan panik, dia mengusir tuyul itu. "Pergi! Jangan ganggu dia!" Tuyul itu pergi, tapi aku tahu dia akan kembali. "Kenapa kamu melakukan itu, nak? Kalau kamu menolak, kita semua akan celaka," bentak Bandi. "Mas, aku lebih baik mati daripada terus hidup seperti ini," jawabku sambil menangis. Esokan harinya, aku mendengar kabar bahwa dukun desa sudah dipanggil. Dukun itu akan melakukan ritual malam ini untuk mencari siapa pelaku pesugihan di desa ini. Aku merasa ketakutan. Aku tahu, cepat atau lambat, semua rahasia kami akan terbongkar. Dan ketika itu terjadi, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan warga kepada kami. Sore itu, warga mulai berdatangan ke balai desa. Mereka membawa obor, parang, dan alat-alat lainnya. Suasananya mencekam, seperti akan terjadi sesuatu yang besar. Di rumah, aku dan Bandi hanya bisa berdiam diri. Kami tahu kami tak bisa melarikan diri, karena itu hanya akan membuat kami semakin mencurigakan. "Mas, apa yang harus kita lakukan?" tanyaku dengan suara bergetar. Bandi tak menjawab. Wajahnya tampak pucat dan tubuhnya gemetar. Aku tahu dia juga merasa takut. Malam itu, angin berhembus dingin menusuk. Di sebuah gubuk tunggu di hutan desa, dukun yang membantu Bandi melakukan pesugihan mulai mempersiapkan ritual rahasia. Ki Samin, dukun tua yang dikenal dengan kekuatannya, telah menerima firasat buruk sejak Bandi pertama kali datang padanya. Kini, dia merasakan bahwa pesugihan ini akan membawa bencana besar. "Kalau sampai warga tahu, bukan cuma kau yang mati, Band. Aku juga ikut jadi sasaran," gumamnya pelan sambil menata berbagai benda ritual di atas tikar lusuh. Depannya ada boneka kecil yang terbuat dari kain hitam, beberapa dupa yang mengepul dan secawan darah ayam hitam. Sementara itu di rumah, suasana semakin tegang. Aku melihat Bandi duduk di kursi dengan wajah penuh kegelisahan. Dia mengusap keningnya berkali-kali, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku mendekatinya, meskipun rasa benciku terhadapnya semakin hari semakin besar. "Mas, ada apa? Kamu kelihatan gak tenang." Bandi menoleh dengan mata merah. "Ki Samin bilang ada yang gak beres. Dia suruh aku datang malam ini buat ritual tambahan." Aku terkejut. "Ritual tambahan? Mas, gak cukup semua ini? Kamu mau tambah lagi dosa kita?" "Kamu pikir aku mau begini, nah? Aku juga gak punya pilihan. Kalau enggak, kita habis." Bandi membentak, lalu pergi tanpa mendengarkanku lagi. Di tengah malam, Bandi tiba di gubuk Ki Samin. Suasana mencekam, hanya diterangi oleh cahaya lilin.
Kisamin duduk bersila, matanya terpejam sambil melantungkan mantra-mantra aneh yang membuat bulu kuduk Bandi meremang. Tuyulmu semakin kuat, dia jadi liar karena kau tidak mengendalikannya. Ritual ini harus dilakukan atau semuanya akan hancur, kata Kisamin dengan suara berat. Bandi menelan ludah. Dia tahu, semakin dalam dia terjerat, semakin sulit untuk keluar. Tapi dia tak punya keberanian untuk berhenti. Kisamin mulai membakar kemenyan, mencampur darah ayam dengan cairan aneh yang berbau busuk dan membacakan mantra. Boneka kecil di depannya tiba-tiba bergerak, seolah-olah hidup. Dengan ini tuyulmu akan tunduk lagi padamu. Tapi ingat Bandi, kau harus memenuhi permintaannya. Kalau tidak, dia akan berbalik menyerang keluargamu. Bandi mengangguk pelan, meskipun hatinya penuh ketakutan. Di desa, kabar tentang pencurian uang semakin meluas. Hampir setiap rumah kehilangan uang, bahkan uang yang disimpan di tempat paling tersembunyi. Warga semakin yakin bahwa ada tuyul yang berkeliaran. Pak Mahfud, kepala dusun, mulai mengatur strategi untuk menangkap pelakunya. Kita harus cari siapa yang pelihara tuyul ini. Kalau kita biarkan, desa kita nggak akan aman lagi, katanya tegas di depan para warga. Beberapa warga mulai mencurigai keluarga kami. Bukannya aneh ya, tiba-tiba Bandi punya uang banyak? Padahal usahanya kemarin-kemarin bangkrut, bisik seorang ibu pada temannya. Kabar itu mulai menyebar, dan aku merasa seperti dikepung oleh tatapan curiga. Malam itu, tuyul kembali pulang dengan membawa uang yang sangat banyak. Tapi kali ini, dia terlihat berbeda. Tubuhnya semakin besar, dan wajahnya terlihat lebih menyeramkan. Dia tertawa dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Aku sudah mencuri dari semua rumah di desa ini. Aku puas, tapi aku lapar lagi. Aku mau susu. Tuyul itu berteriak sambil menatapku dengan mata yang menyala merah. Aku gemetar, tubuhku lemas. Aku nggak bisa lagi. Aku benar-benar nggak sanggup isaku. Tuyul itu mendekat, tangannya yang kecil tapi menyeramkan mencengkeram lenganku. Kalau kamu nggak mau kasih aku susu, aku akan ambil anakmu. Dia juga punya darahmu dan dia pasti lebih enak. Aku menjerit, memeluk anakku erat-erat. Bandi berusaha menenangkan tuyul itu, tapi dia hanya tertawa kerak. Malam itu, Bandi kembali pergi ke Kisamin. Tapi kali ini, dia membawa firasat buruk. Ki, apa nggak ada cara buat menghentikan ini semua? Tanyanya dengan suara gemetar. Kisamin menatapnya tajam. Hentikan? Kau pikir mudah? Kalau kau mau berhenti, kau harus bayar harganya. Harganya nyawa? Band. Kau siap? Bandi terdiam. Dia tahu itu adalah jalan buntu. Tapi dia mulai merasa mungkin itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Akhil Kisamin malam itu mengikat tuyul kembali, tapi hanya sementara. Tuyul itu semakin kuat, semakin sulit dikendalikan. Di desa, warga mulai merencanakan sesuatu untuk mencari pelaku pesugihan, dan kecurigaan mereka semakin mengarah pada keluarga kami. Aku tahu tidak akan lama lagi rahasia kami terbongkar. Malam itu, suasana desa semakin panas. Pencurian uang terus terjadi, dan setiap rumah merasa tidak lagi aman. Kisamin, dukun desa yang awalnya menjadi perantara pesugihan Bandi, mulai mencium bahaya besar. Dia tahu, jika rahasia ini terbongkar, dirinya tidak hanya akan disalahkan, tetapi juga menjadi sasaran amuk warga. Warga desa mulai bergerak. Pak Mahfud, kepala dusun, mengadakan pertemuan darurat di balai desa. Warga yang gelisah memenuhi ruangan, menuntut penjelasan dan solusi. Kita nggak bisa biarin ini terus terjadi. Uang kita hilang, hidup kita nggak tenang. Ini pasti ulah pesugihan, seru seorang warga. Pak Mahfud mencoba menenangkan mereka. Kita akan cari pelakunya, tapi kita harus hati-hati. Kalau salah tuduh, bisa jadi malapetaka. Namun beberapa warga mulai melontarkan kecurigaan. Bandi itu aneh. Usahanya bangkrut, tapi tiba-tiba hidupnya berubah. Apa jangan-jangan dia pelihara tuyul? Bisik salah satu ibu. Kecurigaan itu mulai menyebar. Pak Mahfud memutuskan untuk meminta bantuan Kisamin, yang dianggap memiliki kemampuan supranatural untuk mencari tahu siapa pelakunya. Kisamin merasa terpojok. Dia tahu bahwa Bandilah pelakunya, tapi dia tidak bisa langsung mengungkapkan itu. Jika dia melakukannya, dirinya sendiri akan ikut terseret. Namun dia juga sadar jika dia tidak bertindak, warga akan kehilangan kepercayaan padanya. Malam itu, Kisamin melakukan ritual untuk mencari tahu sumber dari gangguan tuyul. Di depan warga yang berkumpul di gubuknya, dia membakar dupa dan melantunkan mantra. Matanya terpejam, keringat bercucuran di wajahnya, seolah-olah dia benar-benar berkomunikasi dengan makhluk gaib. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dengan ekspresi tegang. Tuyul ini memang ada di desa kita, tapi
Dia dilindungi oleh seseorang yang sangat kuat. Aku butuh waktu untuk memastikan siapa dia, kata Kisamin mencoba mengulur waktu. Di rumah, aku semakin tidak tahan dengan situasi ini. Tuyul itu menjadi semakin rakus. Dia tidak hanya mencuri uang, tapi juga mulai menakut-nakuti anakku. Mas, ini nggak bisa terus begini. Anak kita bahkan nggak bisa tidur karena dia. Aku memohon pada Bandi. Tapi Bandi hanya duduk diam, wajahnya kusut. Aku tahu, nah. Tapi aku juga nggak tahu harus gimana. Kalau kita berhenti, kita habis. Aku merasa terjebak di antara rasa takut dan kebencian yang semakin besar pada suamiku. Beberapa malam kemudian, Kisamin datang ke rumah kami. Wajahnya tampak tegang, seperti sedang menahan sesuatu. Dia meminta Bandi untuk berbicara di luar, jauh dari telinga warga. "Ben, kita ada di ujung tanduk. Warga sudah curiga. Kalau kamu nggak mau lepasin tuyul itu, kita berdua bisa mati," Kisamin memperingatkan. "Aku nggak bisa, Ki. Kalau aku lepasin, semuanya selesai. Aku bakal jatuh miskin lagi," jawab Bandi dengan nada putus asa. Kisamin menatapnya tajam. "Miskin masih bisa hidup, Ben. Kalau warga tahu, mereka nggak akan cuma ngusir kamu. Mereka akan membunuh kamu." Percakapan itu terdengar olehku dari balik pintu. Hatiku semakin hancur. Aku tahu tidak ada jalan keluar yang mudah dari semua ini. Warga desa mulai memasang jebakan untuk menangkap tuyul. Beberapa rumah sengaja menaruh uang di tempat-tempat tertentu dengan jimat pelindung di dekatnya. Mereka berharap jika tuyul itu datang, mereka bisa melihatnya atau melacak jejaknya. Pada suatu malam, jebakan itu berhasil. Salah satu warga melihat bayangan kecil yang berlari membawa uang, tapi tiba-tiba menghilang di jalan menuju rumah kami. "Aku yakin tuyul itu lari ke arah rumah Bandi," seru warga tersebut. Kabar itu menyebar dengan cepat. Pak Mahfud memutuskan untuk mengumpulkan warga dan mendatangi rumah kami. Di rumah, aku duduk dengan jantung berdebar kencang. Dari kejauhan, aku mendengar suara langkah kaki dan teriakan warga yang semakin mendekat. "Ben, warga tang! Mereka tahu!" Aku berteriak panik. Bandi berdiri dengan wajah pucat. Dia mencoba mencari cara untuk menyembunyikan jejaknya, tapi semuanya sudah terlambat. Rahasia yang selama ini kami simpan, akhirnya akan terbongkar. Aku hanya bisa memeluk anakku erat-erat, berharap dia tidak menjadi korban dari semua ini. Malam itu suasana desa berubah mencekam. Suara lah kaki warga menggema di sepanjang jalan, membawa kemarahan yang meluap-luap. Mereka membawa obor, kayu, dan peralatan seadanya. Tidak ada lagi keraguan di hati mereka. Tuyul yang meresahkan desa selama ini harus dihentikan, dan rumah Bandi adalah tujuannya. Di depan rumah kami, kerumunan semakin memadati halaman. Wajah-wajah warga penuh amarah diterangi nyala obor yang berkobar. Beberapa warga berteriak menuntut penjelasan. "Keluar Bandi, kami tahu kau pelihara tuyul. Jangan pikir kami akan diam saja," teriak Pak Mahfud, kepala dusun dari barisan depan. Aku berdiri di balik pintu bersama anakku yang menangis ketakutan. Bandi tampak pucat pasi, berusaha mencari alasan untuk meredam amarah warga. "Mas, mereka tahu, aku nggak mau anak kita kenapa-kenapa. Tolong, kita harus berhenti." Bisikku menggenggam lengan Bandi dengan erat. Namun, Bandi menepis tanganku. "Mereka nggak punya bukti. Kalau kita tenang, mereka nggak akan bisa apa-apa," katanya dengan suara gemetar. Akhirnya Bandi membuka pintu dan keluar dengan wajah penuh kepura-puraan. "Ada apa, Pak Mahfud? Kenapa ramai-ramai kesini malam-malam?" tanyanya dengan nada santai, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pak Mahfud menunjuk ke arahnya dengan tajam. "Jangan pura-pura, Ben. Ada warga yang lihat tuyulmu lari ke sini. Kau kira kami semua bodoh?" Warga mulai bersorak, mendesak maju ke arah pintu. Suasana semakin panas. Beberapa warga bahkan mulai memukul-mukul pagar rumah dengan kayu. "Kami hanya orang miskin, Pak Mahfud. Kalau ada yang salah di desa ini, itu bukan urusan saya." Bandi mencoba membela diri. Suaranya penuh kepanikan. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Pak Mahfud mengeluarkan sebuah jimat dari sakunya. Jimat itu dilemparkan ke depan pintu rumah kami, dan tiba-tiba terdengar suara jeritan melengking dari dalam rumah. Aku terperanjat ketika melihat tuyul itu muncul di ruang tengah. Sosoknya kecil, berkepala botak, dan matanya merah menyala. Dia tampak ketakutan oleh kekuatan jimat itu, lalu berlari ke sudut rumah, berusaha bersembunyi. Jeritan warga terdengar dari luar. Beberapa di antara mereka mencoba mendekat, tapi langsung mundur ketakutan saat melihat makhluk itu. "Lihat itu! Bandi memang pelihara tuyul," seru seorang warga. Amarah warga semakin memuncak. Mereka mulai melempari rumah kami dengan batu.
Kaca jendela pecah dan aku hanya bisa memeluk anakku sambil menangis ketakutan. Ki Samin tiba-tiba muncul. Dia mencoba menenangkan warga, tapi kehadirannya justru memperburuk keadaan. Ki Samin, kau pasti tahu soal ini kan? Kau dukun yang bantu Bandi ya? Tuduh seorang warga. Ki Samin langsung membantah. Aku nggak tahu apa-apa. Aku hanya mencoba membantu mencari pelaku pencurian, katanya. Tapi suaranya terdengar lemah. Namun warga tidak percaya. Mereka mulai mengarahkan amarahnya pada Ki Samin juga. Kau sama bersalahnya, Ki Samin. Kau pasti terlibat, teriak mereka. Bandi mulai kehilangan kendali. Di dalam rumah, Bandi mencoba menenangkan tuyul itu. Namun makhluk itu tampak panik dan menggigit dan mencakar Bandi dengan ganas. Aku hanya bisa melihat dengan ngeri. Mas, ini sudah berakhir. Kita nggak bisa terus seperti ini. Aku berteriak, tapi Bandi tidak mendengarkan. Dia memegang tuyul itu erat-erat, berusaha menyembunyikannya dari warga. Warga akhirnya mendobrak pintu rumah, menyerbu masuk dengan penuh amarah. Aku langsung berteriak memohon ampun. Jangan sakiti anak saya, dia nggak tahu apa-apa. Namun warga tidak peduli. Mereka mulai menggeledah rumah, mencari tanda-tanda pesugihan. Ketika mereka menemukan jimat-jimat dan sesajen di salah satu kamar, amarah mereka semakin membara. Pak Mahfud maju ke depan, memegang obor. Bandi, keluarkan tuyulmu sekarang, atau kami bakar rumah ini, ancamnya. Aku hanya bisa menangis, memeluk anakku erat-erat. Sementara itu, Bandi berdiri di tengah ruangan, terpojok oleh warga yang sudah kehilangan kesabaran. Di luar, suara teriakan warga semakin keras. Rumah kami kini dikepung oleh massa yang siap membakar semuanya jika tidak mendapatkan jawaban. Semua ini akan berakhir, Mas, bisikku pelan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa akhir ini tidak akan baik untuk siapapun. Malam itu situasi semakin memanas. Warga sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Mereka mengelilingi rumah kami, meneriakkan tuntutan dan mengancam akan membakar rumah jika tuyul dan semua rahasia pesugihan tidak segera diungkapkan. Di dalam rumah, aku hanya bisa memeluk anakku erat-erat sambil menangis. Tubuhku terasa lemas, pikiranku kacau. Aku menatap Bandi yang masih berdiri di tengah ruangan, wajahnya penuh ketakutan. Tuyul yang selama ini dia pelihara kini bersembunyi di sudut ruangan. Tubuh kecilnya gemetar. Mas, kita harus menyerah. Ini semua sudah berakhir. Bisikku memohon untuk terakhir kalinya. Namun Bandi menggeleng dengan keras. Enggak, aku enggak akan menyerahkan semuanya begitu saja. Aku sudah terlalu jauh, Rina. Kalau mereka mau membunuhku, biar saja. Tapi aku enggak akan menyerah. War menyerbu, Mas. Akhirnya, warga tidak lagi sabar. Dengan teriakan keras, mereka mendobrak pintu rumah kami. Aku menjerit ketakutan, tubuhku gemetar hebat. Beberapa warga masuk dengan kayu dan parang di tangan mereka. Pak Mahfud memimpin mereka, suaranya menggelegar. Di mana tuyulmu, Bandi? Kalau kau nggak bicara sekarang, kami akan mengakhiri semua ini. Ki Samin, yang berada di luar rumah, berusaha menenangkan warga. Namun usahanya sia-sia. Seorang warga menudingnya dengan penuh amarah. Kau juga terlibat, Ki Samin. Jangan kira kami nggak tahu kalau kau yang bantu Bandi memelihara tuyul itu, teriaknya. Ki Samin mundur dengan wajah penuh ketakutan, tapi dia tahu dia tidak punya tempat untuk lari. Di tengah kericuhan itu tiba-tiba terdengar suara lengkingan nyaring dari dalam rumah. Tuyul kecil itu keluar dari sudut ruangan, matanya merah menyala. Warga yang melihatnya langsung mundur ketakutan. Itu dia! Tuyulnya ada di sini! Teriak seorang warga. Beberapa orang mencoba menyerang tuyul itu dengan kayu dan parang, tapi tuyul tersebut melompat cepat, menghilang ke dalam gelapnya rumah. Suasana semakin kacau. Ketika tuyul itu hilang dari pandangan, amarah warga beralih ke Bandi dan Ki Samin. Mereka tidak lagi peduli dengan penjelasan apapun. Bakar mereka! Mereka sudah merusak desa ini! Teriak seorang warga dengan penuh emosi. Bandi mencoba melawan, tapi jumlah warga terlalu banyak. Dia dipukuli dengan kayu hingga jatuh tersungkur. Darah mengalir dari kepalanya, tapi amarah warga tidak berhenti. Ki Samin yang mencoba melarikan diri juga tidak luput dari amukan massa. Warga menyeretnya ke tengah halaman dan menghajarnya tanpa ampun. Jeritan kesakitan Ki Samin terdengar jelas di seluruh desa, tapi tidak ada yang menghentikan mereka. Di tengah kekacauan itu, seorang tetangga yang baik hati menarikku keluar dari rumah. Rina, bawa anakmu pergi sekarang. Kalau kalian tetap di sini, kalian juga akan dihabisi, katanya. Dengan tubuh gemetar, aku membawa anakku yang masih menangis. Kami berlari sekuat tenaga ke arah hutan, meninggalkan rumah yang kini penuh dengan api dan jeritan. Dari kejauhan,
Aku melihat bagaimana rumah kami dibakar habis oleh warga. Api berkobar, menerangi malam yang mencekam. Aku juga mendengar teriakan terakhir Bandi, sebelum akhirnya dia terdiam selamanya. Setelah semua selesai, warga mulai sadar akan apa yang mereka lakukan. Rumah kami telah rata dengan tanah, dan di tengah puing-puing itu, hanya ada tubuh Bandi dan Ki Samin yang terbujur kaku. Tuyul yang selama ini mereka buru tidak pernah ditemukan lagi. Pak Mahfud berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran, katanya dengan suara pelan. Aku dan anakku berhasil selamat, tapi hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Tubuhku kurus kering, wajahku dipenuhi luka-luka yang tidak bisa sembuh. Anakku terus menangis di malam hari, dihantui mimpi buruk tentang apa yang terjadi. Kami diusir dari desa karena dianggap membawa sial. Tidak ada yang mau menerima kami lagi. Aku hanya bisa membawa anakku pergi, menjauh dari desa, mencari tempat baru untuk hidup. Namun trauma itu tetap melekat di hati kami. Setiap malam aku selalu terbangun dengan rasa takut. Wajah Bandi yang penuh darah selalu muncul di benakku, seolah menuntut sesuatu yang tidak pernah bisa kuberikan. Kisah ini adalah pelajaran pahit tentang keserakahan dan keputusan yang salah. Bandi dan Ki Samin harus membayar mahal dengan nyawa mereka. Sementara aku dan anakku harus hidup dalam bayang-bayang trauma yang tidak pernah hilang. Tuyul yang selama ini menjadi sumber kekacauan tidak pernah ditemukan lagi. Tapi aku tahu, makhluk itu masih ada, mengintai di suatu tempat, menunggu korban berikutnya yang terjebak dalam lingkaran pesugihan yang kelam.